Dan juga zakat ini upaya untuk menghubungkan manusia dengan manusia yang lain. Menghilangkan rasa iri, dengki, sombong. Kalau jenengan kaya Pak di kampung itu, nggak bayar zakat, banyak orang iri. Kusoge, nggak pernah sama sekali zakatnya keluar. Orang buat iri, dengki. Tapi dengan mengeluarkan zakat, orang itu menjadi menghilangkan iri, dengki, dan rasa menanggung satu dengan yang lain. Dari itu Rasulullah itu ketika ngutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, waktu itu Mu'adz bin Jabal itu Pak, santri Rasulullah yang ahli fikih, termasuk ahlu sufa. Ketika beliau itu sudah alim dan di Yaman membutuhkan da'i, membutuhkan qadhi, orang yang ahli hukum, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal. Sebelum berangkat Rasulullah tanya, berpesan kepada Mu'adz bin Jabal sesuai dengan hadis Sahihul Bukhari, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi li Mu'adz bin Jabal kepada Mu'adz bin Jabal, hinama ba'athahu, ketika mengutus siapa Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ke negara Yaman. Yaman itu Pak di sebelah selatannya Saudi Arabia, yang barusan rotok rame titik, sekarang sudah aman. Mudah-mudahan aman semuanya Allah. Amin ya Rabbal. Dan mahasiswa yang kuliah ke Yaman mudah-mudahan bisa kembali lagi Pak. Sekarang itu agak kesulitan untuk kembali lagi. Semoga cepat kembali lagi. Amin ya Rabbal. Karena banyak ulama-ulama ahlus sunnah di sana, di Yaman itu. Ya, ada Jami' Ahqaf, ada Syekh Al-Hafidh dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan alumni nanti dari Yaman menyebarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal beberapa pesan, di antaranya fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, rawahul Bukhari. Mu'adz, kata Rasulullah, nanti kalau sampai di Yaman, ajarkan mereka penduduk Yaman itu bahwa Allah mewajibkan kepada kamu sekalian itu sedekah, zakat. Sedekah di sini Pak, ayat sedekah wajibah, yaitu zakat. Bagaimana zakat itu? Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di Yaman, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir di Yaman. Yaman itu Pak kaya Pak, subur. Di zaman Nabi itu tempat ekonomi itu dua Pak, yang makmur waktu itu, yaitu Yaman dan Syria. Sampai di Al-Quran itu disebutkan rihlatas syita iwas saif. Orang Mekah, Madinah itu Pak kalau berdagang, kalau enggak ke Syria, ke Yaman. Musim panas ke Syria, musim dingin ke Yaman. Karena di situ pusat-pusat ekonomi. Sekarang Pak, dua dunia itu sama-sama perang itu Pak. Syria perang, Yaman juga masih belum aman, walaupun sudah agak reda. Nah, waktu itu Yaman itu kaya, tapi belum merata. Yang kaya makin kaya, pinter Bu. Masuk anggota idaman Bu. Nggih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Perlu pemerataan. Dengan apa? Dengan zakat. Fa'alimhum, ajarkan hai Mu'adz nanti di Yaman itu bahwa Allah mewajibkan zakat. Ambil dari orang-orang kaya di Yaman, diberikan ke orang-orang fakir di Yaman. Betul Pak. Sahabat Mu'adz bin Jabal melaksanakan di situ. Di samping menyebarkan Islam, mengajak syahadat, mengajak salat, juga mengajak zakat. Berapa tahun berikutnya tambah makmur.
tambah makmur. Di Yaman itu, Pak. Yang dahulunya miskin makin kaya. Karena zakat itulah yang dapat memakmurkan mereka. Yang sebelum itu jadi mustahik, dikelola menjadi muzaki beberapa tahun berikutnya. Sampai waktu itu juga yang kaya di Madinah masih kurang. Nah, ketika itu di Yaman makin maju ekonominya, di Madinah masih kurang. Sahabat Umar bin Khattab pernah minta ke Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, tolong kirimkan sebagian zakatnya dari Yaman ke Madinah. Di sini Madinah ini masih banyak kurangan. Awalnya sahabat Mu'adz bin Jabal enggak mau. Oh enggak sahabat Umar. Loh kenapa? Kan Yaman sudah makmur, di Madinah ini masih belum. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah dawuh, antu khada min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang-orang kaya di Yaman, diberikan ke orang-orang fakir di Yaman. Berarti enggak boleh dikeluarkan dari daerah Yaman. Itu Pak, yang dijadikan dalil tentang nakluz zakah, memindah zakat. Maka zakat itu seharusnya dikeluarkan di mana dia mendapatkan rezeki, bukan di mana dia itu berasal. Orang Madura kerja di Surabaya, dagang besi tua, dagang plastik, dagang buah, dagang baju. Seharusnya itu zakat di Surabaya. Kalau masih ada mustahik di sini, menurut jumhur ulama enggak boleh dipindah ke negara asalnya, ke daerah asalnya yang jauhnya itu masafat qasrin 80 km. Kalau di sini masih ada yang berhak. Kerja di Surabaya, jual nasi Padang. Zakatnya keluarkan di Surabaya, titip ke Mayoran aja. Enggak usah dibawa ke Padang. Oh, Surabaya, geng. Alhamdulillah Pak Haji ini donaturnya Kemayoran. Ya, enak masukkan Padangnya juga. Beberapa kali saya ke sana. Kecuali pendapat Imam Hambali yang mengatakan boleh dipindah ke daerah lain kalau daerah itu ahwaj, lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan. Itu pendapat Imam Hambali. Imam Syafi'i enggak boleh nakluz zakah itu. Karena dasarnya hadis ini. Nah, kenapa Imam Hambali itu memperbolehkan? Karena setelah beberapa lama Yaman makin jaya, Yaman itu makin makmur, Madinah masih belum. Akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal memberikan sebagian zakat dari Yaman diberikan ke Madinah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa boleh dipindah ke daerah lain kalau daerah lain itu adalah ahwaj, lebih membutuhkan. Batasnya mana? Ya satu Madinah Pak, satu kota Surabaya. Kalau cuma dari Kemayoran dikirimkan ke Sencaki boleh Pak. Masih satu wilayah. Dari Wonokromo, dari Wiyung kirimkan ke Sencaki boleh Pak. Nurul Huda siap santri-santri nerima ini Pak. Pasukan berani kenyang ini Pak santri. Kalau jenengan itu punya kewajiban zakat, sebaiknya sebagian dikeluarkan di tempat dia bekerja, sebagian lain boleh dikeluarkan di tempat dia berasal.